Awal Kalau kali nggak nonton langsung dipecat. Ada Bu yang dipecat. Ada satu juri dipecat. Siapa Bu? Nggak boleh tahu. Kasihan Iya. lah. Tanya ketua jurinya. Halo, selamat datang di episode podcast Bicara Juara kerjasama Good Script dan LaSalle College, sebuah tempat di mana kita bisa berbicara apa saja tentang film Indonesia. Saat ini saya Titin Watimena, seorang penulis skenario, sedang berada di library-nya LaSalle College bersama buku-bukunya dan bersama Ibu Sekar Ayu Asmara. Halo Ibu. Halo. Ibu Sekar Ayu Asmara ini seorang penulis skenario juga, sutradara dan juga produser. Pernah kan Ibu ya? Sering. Oh, sering. Lagi sibuk apa Ibu? Apa kabar? Ya tahun 23 ini banyak yang dikerjakan. Apa aja dong Bu? Cerita sedikit. Yang mungkin paling seru menyelesaikan film Anwar ya. Oh, Tentang Perdana Menteri Malaysia. Ibu yang nulis ya itu film Enggak, saya produser filmnya Viva Westi. Viva Westi. Betul sekali. Aku jenguk loh Bu pas syuting. Iya, kamu datang ya. Itu tentang Sering lagi jenguknya. tentang Perdana Menteri Malaysia. yang dizolimi. Oke. Terus Ibu menutup tahun 2023 dengan menjadi juri FFI. Betul ya Bu? Betul, itu suatu kehormatan. Ibu udah berapa kali ya jadi juri? Itu Di kedua FFI? kali. Kedua kali. Tahun 2009 tuh di Malang dan ini yang kedua kali. Oke. Jadi juri itu menyenangkan. Cerita dong, senangnya di mana Bu? Oh, senangnya tuh karena kita bisa nonton film Semua film. sebanyak-banyaknya. Iya. Jadi karena- harus sempet dong nonton semua film. Oh, apalagi tahun ini harus nonton di bioskop semuanya. Semua yang masuk nominasi. Semua yang masuk nominasi, bukan yang dari awal. Kalau kali. nggak nonton langsung dipecat. Ada Bu yang dipecat. Ada satu juri dipecat. Siapa Bu? Nggak boleh tahu. Kasihan Iya. lah. Tanya ketua jurinya lah. Ya, jadi kalau sistem penjurian FFI kan ini kalau aku salah kasih tahu ya Bu ya. Jadi kan ada 30 ya short, apa tuh namanya, 30 yang sudah 30 yang masuk dari ratusan. 30 tuh apa sih, shortlist. 30 Iya. yang masuk ke shortlist dipilih oleh asosiasi untuk menjadi Iya. nominasi. Saya agak nggak ngerti, tapi ya pokoknya tuh dari asosiasi kan milih tuh. Milih jadi nominasi. Terus dari ada yang apa namanya Akademi Citra tuh milih juga. betul. Terus dimasukin ke Jadi ya, keluar daftar nominasi, yang baru Ibu dan teman-teman di juri akhir mulai bekerja, mulai bekerja. hanya menilai film nominasi. Ya betul. Film-film nominasi. Yang nominasi itu tuh ada berapa tuh ya? Berarti kan masing tiap kategori ada 5 ya, Kit? Nggak 5 dong, ada yang 10. Kalau nominasi ada 10 ya? 10, ada film itu ada 10 ada. Oke. Terus di Tapi kami harus milih semua kategori, jadi termasuk sound, termasuk actor, Oke. termasuk apa namanya musik, termasuk. jadi Ibu misalnya sebagai penulis skenario, profesinya sebagai penulis skenario, tapi ketika menjadi juri akhir Harus Harus memilih di- juga berarti harus aktor. punya kemampuan atau pemahaman juga tentang sinematografi, tentang Dan sound, kami tentang editing. dibekali apa tuh pedoman. Oh, oke. Ya, setiap asosiasi dulu disuruh bikin pedoman itu sih memang. Ya, Setiap itu asosiasi yang profesi. dibekali kepada kami. Setiap juri itu punya pedoman untuk misalnya tuh ya sound effects tuh Apa yang harus dilihat, apa yang harus dicari gitu. Dan itu kan ada wakilnya dari misalnya sinematografi itu ada yang mesti dilihat apa gitu. Kemarin ada berapa orang Bu juri akhirnya? Totalnya harusnya 9, cuman karena dipecat 1 jadi 8. Jadi 8. Dibebas tugaskan lah ya, kalau mau pecat mungkin terlalu kasar ya. Terus habis itu nonton, habis itu berdiskusi atau voting dulu masing-masing baru kalau ada yang Enggak, sama itu, baru diskusi apa langsung diskusi? Enggak, sebenarnya Sifatnya. kami nonton dulu, setiap hari itu nonton 2 atau 3 film,
diputarkan di Studio 21, nonton, terus nggak ya diskusi tapi bukan ya diskusi bukan final ya, bukan serius. Nanti terakhir baru kita duduk satu meja Dan terus memilih satu demi satu. ya satu demi satu digilir tuh, apa pilihannya, setiap juri itu pilihannya apa. Nah itu yang kita diskusi itu sampai keluar keputusannya. Itu setiap kategori Bu dibicarakan bareng? Yes, Lama dong. Seharian dari pagi sampai malam. Kayaknya harusnya lebih dari 1 hari deh. Kan Enggak, kategorinya mungkin, banyak. Iya banyak, cuman mungkin kebetulan tuh kemarin tuh nggak tahu kenapa semesta bersama kami semua gitu loh. Jadi agak lancar ya, tidak sealot yang ya. diperkirakan. Iya betul, saya juga pikir, waktu saya pertama kali datang lihat komposisi jurinya, ya Allah ini sih kayaknya gak akan ketemu nih. Kayaknya saya juga bilang sama Mas Karim ini kayaknya kita ini alot-alot semua nih yang iya nih kayaknya alot tahun ini. Tapi ya kenyataannya enggak ya. Ternyata ada satu film yang sudah, maksudnya setiap kategori terasa ada kesepakatan yang sama gitu ya. Enggak, karena setiap pilihan ketika juri memilih misalnya ya pilihan aktor terbaiknya, dia harus kasih argumentasi kenapa dia pilih itu. Misalnya saya pilih aktor terbaik tuh, saya pilih Reza Rahadian, aktor terbaik di film Berbalas Kejam. Saya harus kasih tahu kenapa, dan saya waktu itu alasan saya karena di adegan terakhir itu di film itu tuh adalah suatu adegan yang menurut saya paling mahal dan tidak semua aktor bisa memerankannya gitu, karena ini tuh emosinya gini itu saya beritahukan gitu. Nah, itu yang argumentasi saya itu yang dan setiap juri harus punya argumentasi. Nanti ya tergantung habisnya voting itu. Habis itu baru voting. Nanti banyak kan ya, kalau emang lebih banyak memilih dia ya berarti dia yang dapat. Oke. Ngomong-ngomong tentang alasan Bu, alasan apa? Alasan ketika kenapa ini dipilih, itu kan Ibu sebagai salah satu anggota itu hanya internal yang tahu alasan Ibu apa. Tapi alasan Dewan Juri ketika memutuskan misalnya film terbaik atau sinematografi terbaik itu sebenarnya dari tahun ke tahun selalu dipertanyakan, bukan berarti diragukan ya Bu, tapi banyak yang ingin tahu kenapa sih kenapa sinematografi yang menang, sementara ketika kalau pembacaan pemenang ada yang dibacain tuh Bu alasannya, kalau nggak salah dokumenter terbaik, film pendek terbaik kalau nggak salah itu dibacakan, dipilih karena ini. Tapi kalau film panjang nggak ada, dibacakan kemarin. Nggak ada Ibu. Dibacakan. Orang dibacakan. Film terbaik. Oh, nggak, maksud aku kategorinya. Mungkin kadang-kadang nggak ada waktu aja ya. Itu tergantung ini ya, jam tayangnya Bu. Bukan, iya itu teknis penayangan acara aja sih. Cuman kalau film terbaiknya dibacakan. Kenapa dia menang? Karena dia merangkum unsur ini, unsur itu, unsur ini. Kalau film terbaik dibacakan. Sebenarnya kan sebenarnya nggak harus dibacakan saat itu juga, tapi kan selalu ada harapan ketika sudah selesai FFI ada statement atau semacam dari penjurian yang kemudian memberitahu. Kayaknya tuh ada nanti di dalam buku yang akan diterbitkan oleh panitia FFI. Oke. Iya, saya suka penasaran kenapa skenario. Katalognya tuh nanti akan ada. Kenapa kamu mau mempermasalahkan skenario nih? Enggak Ibu. Nggak apa-apa juga dipermasalahkan. Ayo kita diskusikan sekarang. Mumpung kita di Lasal nih kan. Lasal Library Bu. Terus kamu tidak setuju yang menang itu? Ibu enggak ke arah situ. Kan cuman kadang-kadang penasaran doang. Bukan kadang-kadang sih, bukan aku doang. Banyak orang yang pengen setelah FF tuh baca gitu keputusannya dan kenapa dipilih per kategori. Kalau Ibu kemarin memang dari skenario ya. Dari skenario. Kenapa Gaspar dulu deh? Gaspar itu menurut saya dia layak. Ya, kalau alasan Ibu apa? Alasan Ibu dulu, yang kemudian
Di antara itu mungkin kalau khusus ya untuk Gaspar itu, karena menurut saya itu dari sebuah buku yang begitu complicated, begitu rumit ya, premisnya menurut saya udah bagus banget itu, karena itu kan orang yang punya jantung yang letaknya Kiri kanan itu. Letaknya salah Harusnya gitu. di kiri, dia di kanan. Itu aja udah gila kan. Itu aja. Tapi si Anggina tuh bisa berhasil mewujudkan ini sebuah film yang sangat menarik dan tegang dan gila gitu kan. Nomor satu, dia bisa berhasil memvisualkan Indonesia di tahun 2045 yang harusnya menjadi Indonesia emas kan. Iya, betul. Tapi dia proyeksikan menjadi Indonesia yang begitu Yang suram. tidak emas. itu ya sebuah itu adaptasi yang bagus yang yang sebenarnya begitu sulitnya untuk diadaptasi sebenarnya kalau kita baca novelnya. Tapi bisa menjadi sebuah tontonan kalau kita lihat sangat menyenangkan gitu loh. Oke. Ibu kan sangat peduli ya dengan skenario adaptasi. Iya sangat, karena itu yang menurut saya selalu salah Dan kaprah. itu selalu jadi perdebatan Salah Bu, kaprah selalu. di antara penulis skenario tahun juga. ini kebetulan pas, tepat ya. tepat. Ibu, jadi skenario adaptasi itu apa nih sebelum masuk ke skenario asli Woman ya, From Rote. Yang asli itu Bu Rote ya. Iya. Ibu, jadi ngomongin skenario adaptasi dulu ya, sebelum lanjut ke penjurian tadi, ke bagaimana sampai Woman From Rote dipilih. Tapi kita ngomongin adaptasi dulu. Kan selalu jadi perdebatan tuh. Jadi sebenarnya tuh yang dimaksud adaptasi tuh apa sih? Menurut Ibu aja deh paling. Iya, kalau at least menurut saya, saya simple aja. Ya. Apapun yang diadaptasi dari apapun itu ya adaptasi namanya. Biarpun cuman dari sebuah kalimat pun tuh udah jadi adaptasi. Maksudku kalau gini, aku ketemu teman, terus temanku cerita hidup gue gini-gini, terus aku tanpa dia harus mengeluarkan buku, tanpa dia diberitakan di koran-koran, tapi aku menceritakan. Adaptasi dong tuh namanya. Adaptasi ya, Bu? Ya adaptasi dong tuh. Kan kalau mungkin akan kita lanjutkan ini di episode sesudahnya. Iya, itu khusus yang lain, khusus episode skenario adaptasi dengan maksudnya, para penulis skenario adaptasi kan Ibu. Betul. Nah, itu supaya simple, jangan dipersulit lagi gitu. Karena bisa bertele-tele itu nanti urus saja gitu loh. Kalau mau dipersulit gitu loh. Iya, dan itu setiap tahun kayaknya ada aja deh. Ini nggak adaptasi. Kayak Susi Susanti, gimana itu orang mau bilang itu original sih, orang Susi Susantinya hidup kok. Seluruh Indonesia juga tahu dia. Dulu. Apa? Maaf itu ya. Untuk episode yang lain ya Bu. Maaf ya para pembuatnya. Terus abis itu, nah sekarang skenario asli, pemenang skenario asli 2023, FFI 2023, Woman from Rote Island. Kenapa Bu? Sekarang gini ya, dengan satu kalimat itu yang bisa dari awalnya itu bisa bikin itu film tuh tegang ya. Kalau Berta jadi pulang tidak, itu formalinnya sudah mau habis, mampus nggak lo? Itu kan ayahnya meninggal. Iya. Ngebayang itu formalinnya udah mau habis. Ngebayang itu rumahnya tegangnya. Baunya kayak apa kalau formalin itu habis. Oke. Tercipta dengan satu kalimat itu gimana ya? Terus juga bagaimana ya? Ini juga bagaimana si penulis skenario ini menggali kekayaan budaya kekayaan ini lokal ya, budaya lokal ya, kearifan budaya lokal. Jadi itu kan ini kan ceritanya di Rote. Jadi mereka punya punya kebiasaan kearifan yang di situ udah, walaupun lo salah, minta maaf aja nggak cukup. Minta maaf kepada orang yang kamu berbuat salah itu nggak cukup. Kamu harus minta maaf kepada leluhur. Oke. Gimana caranya? Kamu harus gali makam leluhurmu. Kamu harus gali, kamu harus tulang belulangnya tuh harus. Seru banget. Dan itu diwujudkan. Nah itulah mengapa antara lain film itu layak, bukan hanya skenarionya aja menang, tapi juga dia menang sebagai film terbaik. Penyutradaraan
Lalu semuanya. film terbaik. Jadi Itu yang menurut saya kenapa saya selalu bilang ya, kita nggak usah jauh-jauh. Lo nggak usah nyontek-nyontek film Korea. Lo nggak usah nyontek-nyontek Parasit. Nggak usah nyontek-nyontek itu film-film Sleep Call gitu. Nggak usah bikin-bikin kayak film kayak gitu. Lo gali akar budaya kita. Ibu nyebut film yang nyebut judul nggak apa-apa ya barusan. Oh ya barusan, maaf ya, Nugros ya tuh ya. Tuh kan nggak boleh kan? Oh, Boleh tuh. Kan gibah tipis-tipis boleh Bu. Nggak usah Enggak itu nggak gibah. Itu nggak gibah ya? Enggak ya, gali budaya Iya. kita tuh kaya. Betul. 17,000 islands, kita punya 17.000 pulau, ada 17.000 cerita yang menanti kita untuk kita gali. Ada 17.000 pulau, ada berapa kita suku bangsa etnis yang kita gali. Itu salah satu tuh Rote itu yang berhasil digali oleh si Jeremias itu betul baru Rote. Itu secara filmis itu gila banget tuh digali, itu kita semua melihatnya nganga. Dan itu jangan dibilang itu tradisional loh, itu cerita tentang TKW yang kerja di Malaysia, dia pulang karena bapaknya meninggal. Oke. Itu kan cerita masa kini. Betul, dan universal ya, bisa dibilang universal. Dan semua nungguin dia pulang, bapaknya nggak bisa dimakamin sebelum dia pulang. Dan ini cerita tentang pelecehan terhadap perempuan, gitu loh. Oke. Jadi kalau salah satu unsur terpenting yang dinilai harus ada kearifan lokal gitu ya Bu? Atau enggak? Atau gimana? Ya sebetulnya budi pekerti juga gitu kan. Budi pekerti itu juga kearifan lokal tuh kan. Iya. Itu kan budaya Jawa yang si Bu Prani lakukan terhadap murid-muridnya dia dengan budaya Jawa di keluarganya dia, itu hal-hal gini, film budi pekerti itu bukan film Korea. Iya. Kita nggak akan bisa melihat itu di Korea. Mungkin bungkusnya lain gitu, kemasannya lain. Tapi itu nggak bisa kita bilang itu film Korea. Itu maksud saya itu adalah film Indonesia. Gitu loh. Itu yang menurut saya itu yang kita filmmaker Indonesia tuh harus selalu hasilkan. Kalau aku sih percaya setiap film yang dibuat oleh orang Indonesia, oleh filmmaker Indonesia, mau tentang Jakarta yang paling modern sekalipun pasti tetap ada unsur budaya kearifan lokalnya sih Bu. Karena kan dibikin oleh orang Indonesia tanpa otomatis pasti ada unsur-unsur pribadi filmmakernya yang orang Indonesia. Walaupun tipis, kearifan lokal kan nggak harus tebel kan Bu. Pasti setiap film yang dibuat oleh orang Indonesia pasti ada lah Bu samar-samar kearifan lokalnya. Tapi sekarang ada kecenderungan nih, sekarang nih nyontek ya. Saya tekankan nyontek budaya luar. Sudah banyak ya Bu contoh filmnya? Banyak sekali. Nggak boleh disebutkan. Ya, pengen, udah di ujung lidah nih. Spill. Kamu juga tadi kan kita ngomongin tuh yang skenario-nya ada plek ketiplek. Iya, tapi kan Ya, balik lagi ke film adaptasi kan, kemudian mengatasnamakan film adaptasi. Iya, gitu nggak usah film adaptasi, film yang sebenarnya pengen nyebutin nama ya tapi nggak etis ya. Kadang-kadang kan gitu Bu, maksudnya plek ketiplek tapi karena udah pamit ke yang punya film aslinya dan menyebutnya sebagai film adaptasi itu kan. Sekarang saya tanya itu yang film kan Ibu udah nunjuk-nunjuk, aku takut. Kalau udah nunjuk-nunjuk. saya tanya, yang film yang plek ketiplek tadi yang temen kamu tulis itu. Itu kan nggak disebutin itu diadaptasi dari film ini. Nggak disebutin kan? Oke. Gini, kamu adaptasi film ini, kamu harus tulis adapted from. Oke. Baik, kita beranjak ke topik berikutnya. Capek ya? Panas Bu. Nggak capek sih, sebenarnya seru. Gibah tuh kan nggak ada habisnya. Kalau ngomongin gibah, Ibu
sebagai juri harus bukan harus sih. Dan sebenarnya gini sih, lebih tepatnya ketika menilai film sebagai juri maupun bukan sebagai juri, ketika kita mau menilai film, apakah tepat menurut Ibu ya untuk meletakkan jauh-jauh masalah like dan dislike dengan filmmakernya? Iya dong, kita nggak pakai itu kan? Nggak pakai itu dong, gila. Ibu yakin? Kalau saya sih yakin. Saya yakin. Karena susah loh Bu. Enggak, karena saya gimana caranya coba Ibu? Tidak melibatkan like dan like and dislike terhadap filmmakernya. Karena saya yang saya tadi bilang, yang saya tadi bilang. Ibu ingin nyebut judul loh. Ya terus. Yang saya tadi bilang yang sebelum ini dimulai. Gak suka itu, saya ada filmnya dia yang saya kasih selamat. Oke. Jadi emang murni Ibu menilai based on filmnya, bukan? Gini. Saya sebenarnya sih, as long as lu nggak bikin film nyontek, it's fine. Asal jangan bikin film nyontek atau jangan film sok-sok ke barat-baratan atau ke Korea, ke Jepang-Jepangan atau apapun itu. Karena gini, buat apa gitu loh, buat apa bikin film Korea? Nggak usah bangga deh bikin film jadi hebat, kita jadi kayak film-film Korea. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang kaya raya, ngapain bikin film kayak film-film Korea gitu? Nggak ada bagus-bagusnya juga, kita bangsa yang lebih bagus seperti itu. Ya, aku ngangguk-ngangguk aja. Termasuk kamu kan juga, iya, tapi aku adaptasi Bu, bukan nyontek. Iya, mudah-mudahan bisa begitu terus gitu loh, jangan nyontek gitu loh. Dan setidaknya aku mengadaptasi dari novel Indonesia juga. Iya, Bu. Enggak, style gitu tuh juga jangan. Gini loh, bagi saya ya, saya tuh termasuk orangnya tidak setuju bahwa Parasite tuh menang Best Picture di Oscars. Kalau menurut saya nggak pantas gitu loh. Oscars is only for American films gitu loh. Oke. Dia Oscar tuh Parasite tuh menang best apa tuh itu ya? International dulu foreign language tuh apa sih? Masih foreign language ya Bu? Foreign language ya. Best international. Pokoknya yang itulah, pokoknya jangan menang itu. Udah menang di situ kan? Udahlah, jangan. Nah, itu yang menurut saya tuh yang kita harus hati-hati ya. Bagaimana kalau nanti pemenang FFI adalah adaptasi dari film Korea? Nah, itu yang harus kita jaga. FFI harus jaga, gitu loh. Jangan sampai kita adaptasi sebuah film Korea ya, nih kamu bikin adaptasi film Korea, nanti menang di FFI sebagai Best Picture. Film terbaik FFI tahun ini adalah ternyata adaptasi dari film Korea. Di mana martabat bangsa kita? Iya gitu sih, itu harus dijaga. Itu harus hati-hati, makanya saya selalu wanti-wanti. Jangan, kecuali lo tetap dibantah, kecuali kalau nggak ada kecuali nggak ada kecuali. Maksudku gini Bu, jadi kecuali emang kita mengadaptasi, memasukkan kreativitas kita sendiri juga. Ibu nggak ada. Bisa Ibu, jadi kan ini ada film Korea terus kita adaptasi, ini aku dikasih terus aku, tapi tetap ada ruang cukup banyak. Buat apa? Kalau aku bikinnya nggak plek-ketiplek, boleh dong. Buat apa sekarang gini, misalnya gimana ya? Oke, sekarang buat apa kamu mengadaptasi, mending bikin original. Iya gitu loh. Kalau ngubahnya jauh terus habis itu. Nggak, sekarang kenapa kamu nggak cari source ide itu, kamu taruh, kamu ke Ternate, kamu cari di situ, pasti kamu ketemu ide, atau kamu ke Payakumbuh deh, cari ide yang sama. Apa idenya tuh apa? Masa nggak ada di? Iya sih. Tapi kadang-kadang ide
idenya udah dibeli rights-nya sama produser, jadi saya tinggal nulis. Nah, jangan semua hanya disetir oleh uang. Iya. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Idealisme tuh harus baik, harus dengar ya ditegakkan. teman-teman. Iya dong, kita kan Iya, tapi kan ya sudahlah. ya nggak gini loh. Saya nggak anti bahwa oke deh produser juga harus make money. Yes. Iya kan, iya tapi kan bukan nggak semua tuh harus. Udah deh, kan udah lo udah bikin film setan, udah bikin film ini, oke fine. Mau bikin film adaptasi gitu juga oke fine. Tapi ya film dari itu kamu mau bikin film adaptasi Korea gitu juga fine. Tapi kalau saya nggak usah ikutin di FFI. Kalau saya gitu, Oh, oke. lo cari duit sana, putar di bioskop. Tapi kalau sebagai saya jangan harap menang di FFI. Kalau saya pemerintah, Ya. saya tegas soal itu. Oke. Keterlibatan asosiasi dalam penjurian FFI yang bisa menerangkan kayaknya aku ya, Bu. Iya, kamu ketua asosiasiku. Ibu ketua, gimana Ibu ketua? Jadi semua yang mendaftar ke FFI kemudian dijadikan shortlist oleh komite FFI yang udah terpilih pokoknya komite Tapi FFI. harus nonton dong tuh, jangan nggak nonton. Terus 30 film dipilih oleh asosiasi untuk jadi nominasi. Terus baru juri akhir menilai based on yang nominasi, kira-kira begitu. Tapi memang ini sih memang melelahkan, tapi ya harus. Enggak kan sebenarnya ada strateginya sebenarnya walaupun tidak aku lakukan, yaitu memang rajin menonton film Indonesia sepanjang tahun sehingga ketika di ujung maksudnya menjelang FFI ada kewajiban ketika menjadi anggota asosiasi yang terpilih untuk menonton, PR-nya udah nggak banyak gitu. Tapi kalau tapi itu nggak berlaku kalau dari juri akhir. Iya, juri akhir harus nonton ulang. Tetap harus nonton di bioskop. Itu kadang juri yang di disqualified itu dia udah nonton semua, tapi udah nonton semua tapi tetap aja nggak berlaku. Oh, oke. Harus nonton di bioskop. Baik. Gitu. Oke. Terus tahun depan mau jadi juri lagi, Ibu? Sebenarnya kok saya sih ya kayaknya nggak mungkin ya masa setiap tahun jadi juri. cuman menurut saya sih menyenangkannya apa? Karena kita nonton di bioskop tuh seneng kan nonton di nomor satu. Dan kan semua unsur jadi kelihatan lah ya. Terlihat dan terdengar dan itu terasa. Dan itu kan juga kita nonton film-film ya kayak Roti gitu kan kita nggak nonton di belum tayang Ibu. Iya. Kita dapat kesempatan nonton film yang kita nggak bisa ini. Jadi Woman from Rote Island itu akan tayang di bioskop itu Januari kalau nggak salah. Ya rencananya sih mereka akan tayang di bioskop sih. Akan tayang kan Bu? Iya sih rencananya sih. Tapi itu waktu malam itu sih memang penuh kejutan. Enggak, mereka tuh kan pakai baju rote semua kan. Keren ya? Keren sih. Ya mudah-mudahan film-film kayak gitu yang bisa menang terus. Menang di FFI ya, yang benar-benar mencermin. Ya bagus lah tahun ini, tahun lalu kan Nana ya. Iya. Ya film-film yang benar-benar mencerminkan Indonesia. Film Indonesia lah gitu loh, nggak usah film-film yang. Itu juga selalu jadi pertanyaan Bu. Apa sih film Indonesia sebenarnya? Ya kalau menurut saya film Indonesia itu ya, nah makanya kan FF itu harusnya menjadi cerminan kan untuk apa sih film Indonesia? Ya menurut saya itu kayak gitulah, Women from Rote Island, Nana itu menjadi cerminan film Indonesia. Walaupun nggak harus semua tuh kan. Ya kayak Women from Rote Island itu bukan film tradisional, bukan film Kartini gitu kan. Itu kan film modern, tapi emang ceritanya aja terjadi di sebuah pulau namanya Rote gitu.
isu yang diangkat adalah isu masa kini tuh. Iya, cuman dengan latar belakang budaya rote, budaya di tempat ceritanya berlangsung Dan budaya-budaya kayak gitu tuh masih eksis tuh di sana. sampai sekarang. Oke, jadi apa Bu tadi film Indonesia adalah film yang mencerminkan Indonesia yang panjangan dikit Bu jawabannya. Ya, Film Indonesia. film Indonesia apa ya maksudnya? Tapi itu selalu dipertanyakan. Film Indonesia tuh apa sih sebenarnya, itu selalu dipertanyakan ya Bu. Yang kalau menurut saya film Indonesia yang punya akar budaya Indonesia lah. Tanpa harus ada tari-tarian, tanpa harus Iya, ya nggak kan, usah nggak gitu kan. tapi ya kayak Budi Pekerti kan Iya. nggak ada tari-tarian, tapi kan ya, itu yang esensinya yang ada, yang missing di budaya Indonesia sekarang kan, Oke. tanpa harus kasih lihat tari-tarian atau apa. Iya. Kemarin nggak ada, misalnya nggak ada unggulan 2 film yang alot untuk diperdebatkan nggak ya Bu? Semua benar-benar sepakat langsung ke Woman from Rhode Island. Kalau Best Picture kayaknya iya deh. Oh oke. Ya maksudku Best Picture. Kalau Best Picture tuh kayaknya hampir semua rata tuh Woman from Rhode Island tuh. Oke. Which Nggak seru dong. oh, enggak, saya sih Seru-seru deg-degan ya, deg-degan karena itu kan jagoan saya dari awal gitu. Oh. Jagoan saya dari awal, tapi saya kan nggak tahu yang lain pilihannya apa gitu loh. Tapi ternyata banyak yang sepakat. Jadi memilih film terbaik itu tidak hanya berdasarkan oh ini udah menang di sini, menang di unsur ini, menang di unsur ini, otomatis jadi film terbaik nggak ya Bu? Tapi ketika memilih film terbaik itu ya memilih sendiri gitu. Maksudnya? Jadi gini, misalnya udah keluar nih hasilnya, dia sinematografi terbaik, dia editing terbaik, dia peran utama aktor pria terbaik, tidak otomatis menjadikan dia film terbaik gitu kan? Ya enggak dong, kan? Ya maksudnya ketika memilih film terbaik itu diskusi yang baru, itu yang Iya, karena tanpa harus melihat unsur-unsur yang dia menangkan. Karena kan di sinematografi terbaik kan bersaing dengan film-film lain yang sinematografinya bagus-bagus juga gitu loh. Betul. Apa sih saya lupa deh. Pokoknya bagus gitu loh. Kebetulannya aja atau directing kan Iya. bersaing dengan nama-nama yang cukup Bagus, ya bisa Bagus aja banget. bisa aja mereka juga menang gitu. Iya. Dibandingin seorang Jeremias yang orang belum kenal malah kan. Ya maksud aku tadi tuh, pertanyaanku adalah ketika memilih film terbaik itu apa sih? Itu diskusi yang berbeda, diskusi yang baru ya, dibuka baru. Jadi nggak otomatis ketika dia udah menang sutradara terbaik tidak otomatis kita menjadikannya film terbaik, nggak kan Bu? Nggak gini sih, kan juri-juri itu nggak semua juga cuman punya satu pilihan ya. Oh oke. Ada yang misalnya pilihan saya Ini dan ini. ini dan ini. Saya kebetulan selalu pilihan saya cuma satu gitu. Oh oke. Misalnya aktor saya cuma satu, skenario cuma satu, musik cuma satu, semua saya selalu satu. Film tuh ada yang misalnya ya Rote dan Budi Pekerti ini nanti di voting lagi gitu loh. Sampai akhirnya dia keluarlah itu. Oh iya, di ujungnya kan di voting lagi ya. Ujungnya di voting lagi. Oke. Jadi menurut Ibu Sekar Ayu Asmara yang Yes. sedang berada di Library LaSalle. Jadi FFI itu masih atau penting untuk industri film Indonesia ya Bu? Menurut saya sangat penting ya. Menurut saya itu harus menjadi barometer perfilman nasional gitu loh. Dia harus menjadi ya
barometernya film gitu loh, yang film kita nih mau kayak apa gitu loh ke depannya tuh. Jangan sampai nggak ada ya, harus tetap dipertahankan terus gitu loh. Kualitas film dan kualitas FFI-nya sih menurut aku. iya, Ya kan? mudah-mudahan bisa terus dipertahankan dan lebih baik. Kalau saya berharap ya kualitasnya tuh harus bisa terus ditingkatkan ya, dan juga dalam arti juga film-filmnya juga akan lebih kepribadian Indonesia tuh lebih Ditonjolkan. terlihat gitu Lebih loh, bahwa kita nanti juga akan bersaing bahwa this is an Indonesian film, oh this film is from Indonesia. Karena saya juga kebetulan dengar tuh tahun lalu tuh dengar tuh bahwa salah satu director, international director tuh bilang Indonesia tuh sekarang tuh hilang cirinya. Indonesian film dulu tuh, Indonesian films tuh punya ciri. Oke. Oh, that's an Indonesian film gitu kan. Kayak misalnya dulu tuh kan Japanese film tuh kan punya ciri. Atau kayak sekarang deh Korean Korea. films tuh kan cirinya tuh kayak gitu. Nah kita nih Kehilangan ciri. karena kita jadi pengikut gaya-gaya Korea, pengikut. Ibu kasih tahu dong, jangan. Coba kasih tahu. Aku yang nyuruh. Jangan meniru. Saya selalu bilang deh jangan nyontek. Iya. Apalagi ke penulis-penulis adaptasi ya, Bu. Tetap balik. Iya ke bukan situ. adaptasi aja lah, original juga jangan nyontek. Betul. Iya kan? Kalau saya bilang tadi film-film horor tuh bagus-bagus sekarang tuh, ya kan? Hanya ceritanya ya diperkuat aja, yang jangan asal gitu loh. Iya, semoga tahun depan ada film horor yang ceritanya keren ya, Bu. Saya yang nulis. Asik. Bagus. Jualan. Amin. Ibu juga nulis horor kan, lagi menulis horor kan. Aku. Udah dah. Udah selesai. Kayak tahun depan, Bu. Ya kamu dong, kamu kan juara tuh selalu box office kan. Titinwati Mena nih. Horor di atas sajadah. Oh. Di ujung sajadah, Bu. Jadi demikian tadi percakapan saya untuk podcast Bicara Juara. Terima kasih kepada LaSalle College. Terima kasih Ibu Sekar. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.